selamat datang di podcast Suara Penyuluh, forum diskusi santai bersama para praktisi di bidang perikanan. Di tiap episodenya kita akan mengulas terkait dengan dunia perikanan dan kelautan, di mana nantinya kita akan melihat sudut pandang dan juga aspirasi dari para stakeholder terkait. Kosongkan gelasmu dan bersiaplah untuk dapat cerita baru. Halo Sobat Suluh, senang sekali saya Lutfia Amalia dan Saya Panggi Purnomo bisa menjumpai Anda dalam podcast Suara Penyuluh. ya. Jadi untuk pagi hari ini kita akan sedikit pembahasan terkait dengan adanya pengolahan perikanan atau unit pengolahan perikanan yang dimana nantinya akan mengangkat masalah terkait yang sedang tren atau sedang dibicarakan pada sekarang ini. Jadi Yaitu apa? penambahan nilai UPI menuju zero waste. Nah, jadi untuk Sobat Penyuluh, jadi pagi ini mungkin banyak yang belum tahu mengenai zero waste itu bagaimana. Nantinya kita ada tamu spesial Ibu Tati Yuniarti selaku praktisi dan juga ahli dalam bidang pengolahan. Tentunya nantinya bagaimana konsepnya atau bagaimana pengertiannya dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh beliau. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke materinya, mungkin akan ada beberapa Diskusi kecil. perkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Tati sebelum kita masuk ke materi. Ibu Tati ini jadi Sobat Suluh sekalian, Ibu Tati merupakan seorang praktisi ya Bu, praktisi dan juga dosen dalam bidang pengolahan perikanan. Selain itu Ibu Tati ini juga sebagai dosen pasca sarjana ya Bu sekarang Bu. Ya, dosen pasca sarjana, dosen PP juga penyuluh. Merangkap jadi hebat sekali Bu. Ini dosen PP penyuluhan perikanan ya Bu, ambilnya sama pengolahan. Kemudian di pasca sarjana mengambil sumber daya perairan ya Bu. Sumber daya perikanan. Oh, sumber daya perikanan. Jadi Sobat Suluh sekalian, jadi Ibu ini di sela profesi beliau sebagai dosen, ternyata beliau juga sebagai penulis. Ibu juga aktif dalam bidang penulisan ya Bu. Mungkin beberapa jurnal juga sudah dirilis dan juga ada reviewer juga dari ibunya terkait dengan jurnal-jurnal ini Bu. Mungkin lebih lengkapnya akan dibacakan ya Bu ya mengenai profil dari Ibu Tati. Izin Bu untuk membacakan. Jadi Ibu Tati ini nama beliau adalah Dr. Tati Yuniarti ST MSI. Untuk tempat lahirnya di Purwokerto, berarti dari Jawa Tengah ya Bu ibunya. Iya betul. Kebetulan kami juga dari Jawa Tengah. Ada ngapak-ngapaknya nggak nih Bu? Ada. Ibu keprimen kabarnya Bu? Kita kalau bahasa ngapak tuh ahlinya ini Bu. Kalau saya gak ahli bahasa ngapak. Kebetulan saya juga dari Kebumen, Jawa Tengah, deketan. Oh, jadi Ibu Tati ini dari instansi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, di mana beliau sebagai dosen penyuluh perikanan, kemudian dosen teknologi hasil perikanan dan program pasca sarjana pemanfaatan sumber daya perikanan. Beliau juga riwayat pendidikannya hijrah ya Bu dari beberapa universitas. Mungkin kalau kami hanya satu universitas masih di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, tapi kalau beliau ini sudah hijrah beberapa kali. Yang pertama jenjang D3-nya beliau ini di Universitas Diponegoro Semarang ya Bu. Lulus tahun 1996 mengambil prodi Teknik Kimia. Kemudian jenjang D4 atau S1-nya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, lulus tahun 2002 juga mengambil Teknik Kimia. Kemudian dari Teknik Kimia ini Ibu berhijrah ya Bu. Hijrah prodi. Hijrah prodi menyesuaikan instansinya Bu. Jadi di jenjang S2-nya beliau di IPB Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2010. Untuk program studinya berupa teknologi hasil perikanan. Dan beliau juga masih lanjut lagi. Dia hanya S1, S2 tapi sampai S3. Dokter ya Bu ya. Bahkan sampai S3 beliau di Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2018, program studinya ilmu pangan. Untuk riwayat pekerjaan beliau, mohon izin Bu, jangan juga. Ya boleh. Beliau ini CPNS tahun 1998 sebagai analisis kimia di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi beliau ini juga pernah bekerja ya berarti di
Universitas Jenderal Sudirman. Ya, CPNS pertamanya di sana. Di sana awalan di sana. Sebagai memulai karir pertama itu di betul, di Unsud. Hmm. Kemudian keduanya PNS, sudah menjadi PNS di Universitas Jenderal Sudirman juga tahun 1999. Kemudian mutasi pegawai 2004 di Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian. Oh, berarti sini ya. Sekolah dulu, tinggi. Ya, dulu kan kalau Politeknik AUP dulu kan ada riwayat atau yang di Bogor ya, itu masuk di Kementerian Pertanian. Deptan ya. Ya, dulu kita semuanya pegawai Deptan, pernah menjadi pegawai Deptan, kemudian setelah itu yang instansi di Bogor masuk ke Kementerian Kelautan Perikanan, kita ikut juga pindah ke Kementerian Kelautan Perikanan. Gitu. Berarti memang sejarahnya AUP ini juga bagus ya, beberapa kali ganti nama, ganti kementerian juga. Cukup menarik sekali. Kemudian ibu ini mutasi instansi dan pegawai ke Sekolah Tinggi Perikanan KKP dan menjadi jabatan fungsional dosen sejak 2011 ya, Bu. Betul. Untuk tugas fungsional lain ternyata ibu ini juga sebagai reviewer pada beberapa jurnal yang ada, bahkan jurnalnya sampai internasional pun sudah di-review ya, Bu. Iya. Keren nih, cukup bisa diapresiasi walaupun kesibukannya dosen sebagai dosen pengajar, tetapi ibu ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan terkait kepenulisan. Mungkin kalau dari beberapa kami dari teman-teman juga dalam kepenulisan itu masih menjadi mindset rendah, maksudnya belum kesana mindsetnya, masih dari kami masih mindsetnya mageran kemudian dan lain sebagainya. Tapi ibu ini walaupun mungkin di kesibukannya dosen, tapi masih menyempatkan waktu untuk menjadi reviewer, apalagi ke penulisan ini, Bu. Iya, berarti semangat dari Bu Tati ini bisa kita contoh ya bagi Sobat Solo sekalian. Ya, bagus sekali. Jadi izin Bu, pagi ini kita akan sedikit membicarakan terkait dengan tadi temanya, yaitu pemenuhan nilai tambah UP menuju zero waste. Nah, jadi kan zero waste ini memang sedang digalakkan oleh pemerintah ya, Bu, apalagi di Kementerian Kelautan Perikanan, karena di UP ini katanya ya, Bu, masih dalam pengelolaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi apa sih, Bu, sebenarnya zero waste itu dalam kegiatan unit pengolahan ikan itu, Bu? Karena mungkin dari beberapa teman semuanya itu belum mengerti apa arti sebenarnya zero waste, kemudian konsepnya itu bagaimana untuk terkait dengan zero waste ini, Bu. Mungkin nantinya bisa dijelaskan, karena zero waste ini kan merupakan termasuk dalam rencana strategis ya, Bu, KKP tahun 2020 sampai 2024 begitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih sedikit, Bu, terkait zero waste ini, Bu. Baik, terima kasih Panggi dan Lutfia ya. Amalia, Lutfia Amalia, iya. Ya, ini sebenarnya baru ada nih mahasiswa yang menguji dosennya ya. ini bukan izin kita kita belajar, justru kami belajar dari Ibu, karena Ibu juga sudah ahli kan. Kalau kami ditanya zero waste itu apa, pasti mungkin jawabannya masih ngambang. Belum spesifik. Ini sebenarnya kesempatan yang baik ini buat mahasiswa untuk gantian nih nguji dosennya. Bisa dosennya yang nanya. Nanti dosennya jadi host, kita yang jadi kita jadi narasumber. Posisi begini, udah aja gantian dosennya yang ditanya. Baik, nggak apa-apa ya. Jadi konsep zero waste ini yang dimaksud ini sebenarnya kalau ingin diterapkan di unit pengolahan ikan atau UPI ya, itu sangat strategis sekali. Artinya apa? Sebetulnya material dari zero waste atau raw material yang digunakan dari UPI atau unit pengolahan ikan itu kan kalau dilihat dari komposisi gizinya dan nutrisinya itu masih sangat bagus ya diolah. Itu hanya, nah ini diolahnya untuk apa dulu gitu ya. Kemudian satu itu, yang kedua itu kan ada aturan dari pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup yang mengenai bagaimana industri-industri itu untuk bisa menjaga lingkungannya sehingga dia tidak mencemari lingkungan. Jadi setiap apa yang dikeluarkan dari industri itu harus safe ya untuk lingkungan juga, untuk tidak hanya hidup, untuk biota dan ekonominya dan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya gitu, dan itu wajib. Oleh karena itu UPI atau UPI ini kan termasuk industri tapi skop kecil ya. Oleh karena itu industri-industri kecil juga wajib mempunyai biasanya sih kita sebut sebagai IPAL atau instalasi pengolahan air limbah.
Itu kalau besar. Tetapi kembali lagi konsep yang pertama tadi ya, bahwa raw material yang digunakan oleh industri pengolahan ikan itu raw material yang bagus ya sebetulnya itu. Ya kalau secara nutrisi atau secara komposisi kimia itu kan material organik. Artinya material itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lagi. Makhluk hidupnya siapa? Tinggal siapa yang akan diberi oleh dimanfaatkan Sebagai si apa? iya si limbah itu atau hasil samping, kita sebut sebagai hasil samping, Hasil bukan samping. limbah. Oh ya. Karena masih bisa dimanfaatkan. Oh iya, Bu. Jadi kalau limbah itu kan sudah dibuang. Iya. Tapi kalau hasil samping bisa jadi ini menjadi nilai Tambah. ekonomi, nilai tambah untuk usahanya, malah bahkan itu menjadi bisa dibuat satu unit sendiri untuk memanfaatkan limbah itu gitu atau hasil samping itu. Cuman ada syaratnya, misalnya ini ya, si limbah itu atau si hasil samping itu harus dijaga mutunya kalau mau dimanfaatkan lanjut. Jadi nggak misalnya sembarangan gitu, buang, namanya ditaruh di tong sampah gitu enggak. harus ada pengelolaan juga Iya, supaya tetap betul. terjaga begitu ya, Bu. Ya misalnya kalau mau untuk dijadikan pupuk mungkin tidak terlalu banyak treatment ya, Iya. tetapi Iya. kalau mau diproses lanjut untuk material bioteknologi yang digunakan untuk proses lanjut ekonomis, misalnya untuk pangan, untuk kosmetik, berarti itu harus di treatment, Harus dikelola treatment terlebih dahulu. dengan Lebih lanjut ya. baik, betul. Artinya setelah selesai proses pengolahan dan menghasilkan hasil samping itu misalnya harus selalu dingin sama seperti ikan ya. Jadi diperlakukan Rantai dingin ya. disayang-sayang, Sayang. diperlakukan itu sebaik-baiknya sehingga tidak ada misalnya Kerusakan. lalat atau pencemar lain yang juga bisa masuk ke dalam hasil samping tersebut. Misalnya hasil samping itu misalnya potongan daging, duri ya. begitu ya, Pak. Duri, Ada duri, tulang, kulit ya. Mungkin jeroannya juga. Jeroan. Biasanya kita kalau seperti itu kita akan pisahkan mana yang bisa dimanfaatkan untuk makanan, untuk atau kosmetik. obat dan kosmetik ya, iya. misalnya kemudian satu lagi untuk misalnya pupuk atau ternak ya. Iya. Itu kita pisahkan. Biasanya untuk ternak atau pupuk itu bisa dari organ dalam atau dari tulang ya yang diproses. Artinya nggak begitu aja dikasihkan, tapi Iya. ada proses, misalnya dari tepung ikan misalnya gitu ya. Kemudian kalau sisa-sisa dagingnya yang masih bagus tentunya ya, Iya. memenuhi syarat, misalnya mikrobanya masih kurang dari 10 pangkat 5, kemudian nilai total volatile base di bawah 30 gitu ya ppm. Itu masih bisa dimanfaatkan untuk proses pangan gitu. Gitu Pak. Iya. Kalau saya mau cerita sebenarnya saya bisa ngomong terus. Jadi ini ya, Bu, kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya memang dari limbah atau bukan limbah sih, Bu, tapi hasil samping ini memiliki nilai tambah. Maksudnya nilai tambah ini bisa dimanfaatkan kembali, Bu. Tidak hanya nantinya biasanya kan pengolahan itu udah selesai ini limbahnya atau hasil sampingnya kita buang nggak guna, tapi ternyata memiliki nilai tambah begitu atau bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, mungkin apa sih, Bu, contoh-contohnya dari pemanfaatan nilai hasil samping ini, semisal untuk olahan itu, semisal olahan ini pernah nggak Ibu memproduksi atau mungkin pernah melihat olahan-olahan yang berbasis limbah atau berbasis hasil samping ini, Bu? Oke. Jadi kalau hasil samping tadi ya, kalau misalnya yang organ dalam, kemudian duri ya, itu juga bisa sebagai sumber nutrisi untuk dibuat tepung ikan ya, Tepung untuk ikan. pakan atau sumber protein untuk pakan ikan itu juga bisa. Tetapi ada beberapa tempat juga yang memanfaatkan tulang itu untuk tepung kalsium ya, atau tepung Untuk yang mengandung mineral kalsium untuk penambahan atau fortifikasi misalnya produk makanan, misalnya biskuit gitu. Dan ternyata kalau biskuit ditambah dengan tepung kalsium tadi atau tepung tulang itu, ternyata itu juga bisa menambah tingkat penerimaan konsumen, jadi lebih crunchy gitu ya, walaupun itu sampai 5% ya, 5% yang ditambahkan bisa crunchy. Itu misalnya untuk tulang dan organ dalam. Kemudian untuk potongan-potongan daging tersisaan itu. Sisa-sisa daging kalau masih bagus, artinya di treatment dengan rantai dingin sama seperti bahan baku utamanya. Nah itu ternyata bisa juga dimanfaatkan. Misalnya kalau yang saya kerjakan selama 3 tahun ini, saya melakukan riset 3 tahun ini dari 2019 hingga tahun ini, dan tahun ini alhamdulillah bersama
kolega di BRIN itu mendapat pendanaan dari BRIN. Ini yang kita kerjakan adalah membuat hidrolisat protein. Artinya, hidrolisat protein ini dari potongan-potongan daging yang masih segar, kemudian dihidrolisis dengan enzim, jadi prosesnya dipotong-potong. Jadi kalau ikan itu kan proteinnya kan molekulnya besar. Oh iya Pak, benar. Dipotong-potong, setelah dipotong-potong dijadikan tepung, dan itu tepungnya itu luar biasa ya, luar biasa dalam arti apa, tingkat penerimaannya, kemudian bioavailable atau tingkat kecernaannya itu tinggi ya, untuk manusia juga tinggi ya, apalagi untuk manusia ya. Untuk bayi bagus, ya itu dari literatur juga. Kalau saya belum sampai aplikasi ke bayi, tetapi sudah diaplikasikan untuk penyedap rasa, dan itu tingkat penerimaannya tinggi. Juga ini ya, kandungan asam amino yang esensial, artinya asam amino yang diperlukan oleh tubuh dan kita tidak bisa memproduksinya, itu juga tinggi. Artinya jadi bahan tersebut atau bahan hidrolisat protein ini manfaatnya itu bisa ke makanan untuk penyedap rasa, dan sekarang saya juga sedang meneliti untuk yang minuman ya. Kemudian nanti bisa juga untuk produk kesehatan, karena itu tadi komposisi asam amino esensialnya berarti bisa tinggi. Ke kosmetik atau obat-obatan gitu bisa ya Bu? Suplemen, masih suplemen. Dan itu belum diteliti sih kalau untuk yang obat-obatan atau farmakologi ya, untuk efek ke farmasi ini sedang diteliti juga oleh beberapa kolega dari BRIN juga. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi ini memang harus ada prosesnya, namanya proses bioteknologi, artinya pemanfaatan material biologi yang menggunakan mikroba atau menggunakan enzim sehingga memberi efek yang lebih dari sekedar makanan, jadi efek terhadap kesehatan. Itu sih masih bisa dimanfaatkan. Berarti menarik banget ya Bu ya, dari hasil samping ini dimanfaatkan sebagai hidrolisat protein menjadi tadi ada penambah rasa, terus juga suplemen ya Bu ya, maksudnya bisa jadi apa ya, variasi olahan atau mungkin variasi produk begitu. Karena ya. kebanyakan kan penyedap rasa itu kan yang kita tahu di toko-toko kan mungkin penyedap rasa ayam, terus sapi, terus ternyata ini dari hidrolisat protein yang tadi dari hasil samping ikan pun bisa ya. Jadi kalau beda artinya kalau rasa ayam, rasa sapi itu ya, kalau itu permainan flavor ya. Tetapi kalau yang dari hidrolisat protein itu rasa yang dikeluarkan atau flavor yang atau rasa umami yang dikeluarkan itu merupakan perpaduan dari berbagai jenis asam amino yang esensial dan non esensial. Itu kalau yang dari hidrolisat protein. Jadi berbeda dengan yang rasa-rasa ayam tadi ya. Rasa-rasa ayam, rasa-rasa sapi itu yang selama ini kita gunakan nih, yang pada suka micin nih. Generasi micin. Sekarang ini kan generasi micin. Micin ya. Nah itu dia lebih kepada permainan asam amino yang non esensial, malah glutamat gitu ya. Itu diformulasi. Tetapi kalau yang dari hidrolisat protein ini malah mengandung asam amino berbagai jenis yang memang itu diperlukan oleh tubuh. Jadi fungsinya lebih kompleks dan lebih manfaatnya lebih tinggi sih. Bisa di tubuh tadi mungkin lebih terasa manfaatnya bagi kesehatan tubuh ya Bu ya. Maksudnya tadi kan sedangkan yang flavor ayam dan sapi itu kan tadi asam amino non esensial, sedangkan yang ini menggunakan asam amino esensial ya Bu ya. Iya betul. Minum dulu ya. Iya Bu, monggo. Iya betul Lutfia ya. Ya, nanti boleh kalau mau coba praktek di lab pengolahan masih ada tuh. Bisa juga. Mungkin buat nanti kita buat belajar lebih lanjut lah Bu. Kan mungkin kita juga bisa muncul inovasi baru terkait dengan hasil samping begitu Bu. Nah tapi terkait dengan hasil samping ini Bu, tadi kan banyak manfaatnya seperti tadi hidrolisat protein dan sebagainya Bu. Tapi di masyarakat ini atau entah mereka itu kurang pengetahuan tentang pengolahan hasil samping ini, atau memang mereka itu nggak memiliki Bu, akses mungkin ya, niat atau mungkin kesadaran mereka untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah mungkin di lapangan itu sebenarnya bagaimana sih Bu untuk para pelaku usaha khususnya di unit pengolahan ikan ini Bu? Mungkin sebetulnya itulah kenapa kita itu harus rajin menulis. Salah satunya adalah menyebarkan informasi ilmiah yang sudah terbukti secara ilmiah, secara laboratorium
mulai secara penelitian. klinis kalau ada ya, itu disebarluaskan melalui tulisan-tulisan ilmiah. Ini yang disebut dengan tulisan primer ya. Primer artinya betul-betul fresh from the oven kalau makanan ya. Nah kalau ini nih betul-betul fresh dari lab, hasil penelitian. Yang empiris gitu ya. Itu disebarluaskan. Ini namanya penelitian yang berimpact atau memberikan kontribusi terhadap masyarakat itu. Nah itu kemudian satu lagi, ada lagi yang dari tulisan ilmiah tadi yang dihasilkan oleh para peneliti juga oleh para dosen, ada satu jembatan yang namanya penyuluh. Nah itu penyuluh itu penting di sini, peran penyuluh. Jadi peran penyuluh itu sangat penting buat ngasih informasi ya. Betul, komunikasi antara bahasa-bahasa ilmiah dengan masyarakat. Diharapkan penyuluh itu juga ikut berperan dalam menyampaikan informasi manfaat, misalnya manfaat kesehatan, manfaat ekonomi, manfaat ekologi atau manfaat terhadap lingkungan, itu bisa tersampaikan oleh masyarakat. Saya yakin itu kalau misalnya bisa sinergi bersama, itu masyarakat akan sangat terbuka ya untuk bisa justru malah mereka senang dengan bisa memanfaatkan hal tersebut, Bu. Iya, karena itu akan balik lagi ke pengolahnya, manfaatnya untuk secara ekonomi. Nah, dia kan berarti selain mendapat keuntungan dari bahan baku juga mendapat keuntungan dari hasil sampingnya itu, Bu. Gitu. Nah, tapi untuk sejauh ini, Bu, mungkin kan ini sudah beberapa tahun dari rencana strategis ini kan dari 2020 sampai 2024, Bu, dari KKP, Bu. Tapi sampai 2022 ini bagaimana sih, Bu, perkembangan terkait dengan yang namanya zero waste ini? Apakah di masyarakat sudah banyak yang menerapkan atau mungkin masih minim yang menerapkan hal tersebut untuk di UP-nya, Bu, begitu? Iya, kalau yang saya tahu sih masih belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak, masih ada kebingungan di masyarakat untuk memanfaatkan hasil samping tersebut, walaupun sudah ada sih masyarakat juga yang memanfaatkan. Nah, misalnya ya biasanya sih untuk yang tradisional itu misalnya kulitnya untuk kerupuk gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kulitnya mau dimanfaatkan lebih lanjut bisa jadikan kolagen. Ya, tapi mungkin kalau masyarakat awam masih belum sampai pengetahuannya sampai situ. Ya, ada yang sudah sih, tapi biasanya ini kolaborasi, enggak sendiri ya. Berarti ada satu industri yang memang dia mempunyai mempunyai teknologi itu, kemudian bekerjasama dengan masyarakat dari UP tersebut ya, kemudian mengambil si hasil samping tersebut dimanfaatkan bersama dengan masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, nanti diambil produk tersebut ya. Biasanya ada juga yang memanfaat ini ya, minyak ikan ya. Minyak ikan. Jadi hasil samping tersebut kan juga masih mengandung minyak ikan. Saya dengar di beberapa tempat juga ada yang memanfaatkan hasil samping itu untuk mengambil minyak ikannya. Nah, nanti si industri ini punya standar tertentu ya, standar sendiri minyak ikannya ya, warnanya misalnya harus seperti apa, nanti akan dihargai. Misalnya kalau standar minyaknya untuk warna yang jernih itu akan mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan dengan warna yang chrome. Itu kan perlu proses penyaringan, filter. Nah, itu tinggal seberapa ini ya masyarakat bisa melakukan filterisasi itu dengan baik. Biasanya begitu sih. Ada juga yang sudah mengerjakan begitu. Saya dengar sih sudah ada gitu ya. Ada juga yang ya memanfaatkan untuk, sebenarnya kalau secara tradisional itu juga ada yang sudah memanfaatkan air dari air limbah, maksudnya dari industri ikan pindang. Ikan pindang dihasilkan dibuat itu kecap air perebusannya ya. Kalau di Jawa Timur itu namanya apa itu? Petis. Petis namanya. Itu berarti dari air limbah itu ya. Ya, hasil samping sebenarnya itulah. Kalau kita ngomongin limbah itu kayaknya konotasinya udah ada kayak kebayang kalau masyarakat yang bukan masyarakat perikanan, apalagi masyarakat umum begitu, Bu, ketika melihat itu dari limbah perikanan, otomatis udah mindsetnya udah nggak mau makan, ini limbah dimakan kan juga nggak sehat, padahal sebenarnya hasil sampingnya itu bukan biasanya air yang misalnya merebus pindang, kemudian ada air rebusan yang di bawah, nah itu dipekatkan, itu kan proteinnya masih tinggi, termasuk itu kalau semakin panas, semakin pekat, proses pemanasan semakin lama, tapi jangan terlalu panas ya, itu kan komposisi asam amino atau proteinnya malah lebih sederhana. Jadi itu kalau lebih sederhana asam aminonya, makanya akan mudah dicerna sih oleh tubuh kita, akan mudah sekali itu biasanya. Jadi selain
proses protein ini kan molekulnya besar, kalau dipotong-potong bisa dengan enzim, bisa dengan panas, bisa dengan bahan kimia. Nah kalau dengan pemanasan juga bisa, seperti petis tadi ya, itu juga akan lebih bermanfaat juga sih. Artinya lebih mudah dicerna ya. Gitu ya, sama kayak hidrolisator protein. Molekulnya lebih sederhana dan bisa dimanfaatkan atau dicerna lebih tinggi ya dibanding dengan protein yang masih besar. Misalnya dalam bentuk ikan goreng yang utuh itu akan lebih mudah yang dicerna yang petis atau hidrolisator protein. Berasal dari hasil samping itu malah ya Bu ya. Betul. Tapi di apa ya Bu? Kalau pernah sih Bu, kita juga berkunjung ke unit pengolahan seperti itu Bu. Tapi mereka ketika dikasih tahu, oh ini sebenarnya itu hasil sampingnya bisa dimanfaatkan loh Bu, gini-gini. Tapi kadang ada beberapa UP yang mereka belum memiliki pengetahuan untuk pemanfaatan tersebut. Tapi ada juga yang mereka udah tahu, tapi mereka nggak mau, maksudnya minat untuk memanfaatkan itu mau alasannya mungkin karena teknologinya belum mumpuni, kemudian dari segi permodalannya untuk memanfaatkan itu lagi belum ada. Nah itu sebenarnya peran kita nantinya sebagai penyuluh ya Bu, itu harus bagaimana sih Bu? Apakah kita nanti membantu terjun ke lapangan harus memberikan modal dan sebagainya, atau mungkin bagaimana sih Bu itu nantinya? Ya memberikan modal mah kan nggak mungkin. Kami pun juga kerja penyuluh nantinya penyuluh aja masih perlu modal, minta dapat gaji. Ya enggak ya, kalau modal enggak, hanya menjembatani aja. Menjembatani misalnya pemilik modal, misalnya apa yang penunjang itu perbankan atau koperasi ya, untuk bisa memberi modal. Si pengolah ini mempunyai fasilitas atau investasi untuk membuat olahan tersebut. Bisa juga melalui mengkomunikasikan ya, menjembatani antara si UP tadi dengan pemerintah daerah, misalnya dinas-dinas perikanan, dinas-dinas pertanian, itu kan juga mereka punya program untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pengolah. Biasanya mereka akan punya program-program yang bisa mendukung UMKM mungkin mendukung UPI untuk bisa meningkatkan kompetensinya kan, meningkatkan nilai tambahnya, bisa ada program tersebut, sehingga nanti penyuluh itu perannya yaitu tadi fasilitator. Kalau sebagai permodalan nggak bisa juga, cuma fasilitator menjembatani dari ya, tapi ya nggak apa-apa juga kalau uangnya banyak mau ngasih. Nah mungkin dari permasalahan tadi Bu, penanganan limbah, maksudnya hasil samping dari perikanan Bu, ini mungkin ada beberapa informasi yang kami dapatkan Bu dari beberapa website. Tentunya kemarin kita juga sempat mendengar dari detik.com ini pernah dilansir Bu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka itu menyegel pengolahan ikan di CVIP Muara Baru, Jakarta Utara Bu. Adapun Direktur Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adi Nurwaluddin ini menjelaskan bahwasanya KKP ini menyegel pengolahan ikan ini karena terindikasi mencemari lingkungan begitu Bu. Nah dari mana hasil pemeriksaan usaha pengolahan ikan ini tidak memiliki IPAL yang bagus, dan juga limbah dari kegiatan pengolahan ini langsung dibuang ke saluran air begitu Bu. Nah dari permasalahan tadi Bu, bahwasanya dengan KKP menyegel unit pengolahan ikan ini, apakah itu memang hal yang dibenarkan begitu Bu, atau justru nantinya berdampak negatif terhadap UP yang sedang berjalan atau mungkin menghambat pekerjaannya dan sebagainya lah. Mungkin dari tanggapan Ibu bagaimana terkait dengan persoalan penyegelan UP ini Bu? Apakah itu hal yang dibenarkan atau mungkin ada cara lain selain menyegel begitu Bu? Ya. Biasanya kalau proses penyegelan begitu sudah melalui beberapa tahapan sih biasanya. Beberapa tahapan. Ya, biasanya sudah ada, pertama biasanya edukasi sudah dikerjakan, biasanya begitu ya. Habis itu sudah ada biasanya ya, tapi kita kan tidak tahu proses di dalam itu seperti apa, tetapi biasanya tahapan-tahapan itu sudah mulai dari awal tuh bertahap ya, edukasi dulu, kemudian diberi peringatan 1-2 gitu ya, nggak langsung disegel. Biasanya sebegitu, nggak langsung ditindak, karena kan fungsi dari pengawasan salah satunya kan edukasi ya, memberi pengetahuan atau pendidikan kepada UPI. Tetapi kalau yang sudah besar begitu mestinya sudah tahu. Kalau yang CVPT itu sudah tahu dia ini aturan-aturan tentang pembuangan limbah. Jadi memang nggak boleh ya, suhu itu juga dari mulai suhu secara physically aja ya, suhu itu limbah keluar dari
atau bahan-bahan Limbah. samping itu keluar dari industri tuh nggak boleh lebih dari suhu air normal ya. Nah, itu kan dari suhu, belum Iya, belum dari segi suhu lain. itu kan pasti ada apa di dalam limbah itu ya, komponen-komponen Iya. organik. Itu nanti kalau misalnya memang tidak ditangani di dalam industrinya atau tidak menggunakan IPAL, itu kan akan ada reaksi misalnya fermentasi ya, karena tidak ada udara misalnya dibuang ke saluran. Karena dia masih komponen organik, mengandung karbon, mengandung nitrogen, mengandung sulfur ya, itu jadi nanti ya itu ada timbul bau. Nah, tentu masyarakat kan nggak suka yang begitu ya. Iya. Menimbulkan pencemaran, nanti akan ada laporan dari masyarakat. Nah itu kan kalau sudah begitu kompleks ya. Makanya itu sebelum dibuang maka ya Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat aturan, memang harus diproses sebelum keluar dari lingkungan industri itu untuk keamanan biota dan sebagainya itu sih. Jadi biasanya kalau tindakan itu sudah diawali dengan edukasi, serta-merta terus langsung surat melakukan peringatan kalau di surat peringatan kalau 1, sampai 2 terjadi tindakan begitu memang berarti memang sudah keterlaluan ya. mungkin juga tidak diperhatikan apa yang sudah disampaikan. Bisa jadi begitu karena kita nggak tahu ininya ya kejadian seperti apa, tetapi pada umumnya sebegitu, sudah melewati beberapa tahapan sehingga terjadi penyegelan. Nggak semata-mata penyegelan, tentu fungsi pemerintah kan selain sebagai pengawas kan juga memberi edukasi ke masyarakat maksudnya. Karena kan swasta kan juga bagian dari peranan dari masyarakat untuk bisa mensejahterakan atau menggandeng ya tenaga kerja yang dari masyarakat ya, jadi nggak sewenang-wenang gitu sih, biasanya sih begitu. Karena mereka kan mitra juga ya, mitranya dari pemerintah untuk sama-sama mengatasi perekonomian yang memajukan perekonomian dalam bidang perikanan, jadi nggak sembarang. Biasanya begitu. Ya mungkin karena mindset mereka ya Bu, mungkin kalau dari apa ya Bu, mungkin pendapat saya, mindset para pelaku usaha ini mungkin mereka ingin dari segi ekonominya, intinya segi ekonominya bisa berkembang atau naik, memiliki nilai tambah, tapi mereka kurang memperdulikan dari segi lingkungannya begitu Bu. Padahal sama pentingnya. Sama pentingnya. Tahu itu blue economy. Iya. Sekarang juga ekonomi sistem. Itu salah satu apa yang harus diperhatikan yaitu. Jadi pemanfaatan hasil perikanan itu tidak hanya dimanfaatkan untuk ekonomi semata, artinya dia juga harus berimbas atau berimpact kepada lingkungan atau ekologi gitu. Jadi enggak sudah dimanfaatkan ikannya, tetapi dari sisi ekologi malah ditinggalkan, enggak dipedulikan. Enggak boleh, harus seimbang ya. Nah, jadi tetap bermanfaat, artinya menjaga kelestarian lingkungan juga perlu. Untuk para pengolah atau para unit-unit usaha atau industri gitu. Ada tuh di konsep blue economy dan nanti akan masukkan di dalam agenda untuk yang G20 ya. Pernah dengar kan? Mestinya G20 pernah dengar, tapi mungkin dari kami belum mempelajari terkait G20 itu apa nantinya. Iya, salah satu konsep yang masuk di dalam pembahasan itu biasa begitu. Oke. Ini Bu mungkin ya sedikit cerita pengalaman lah, mungkin Ibu juga kan tidak hanya berkecimpung di dalam negeri, mungkin Ibu juga tahu terkait dengan unit pengolahan yang ada di luar negeri, mungkin yang sudah berjalan di negara lain atau bagaimana. Untuk konsep di sana itu memang sudah bagus atau dibandingkan dengan yang ada di sini, itu perbandingannya bagaimana Bu nantinya Bu? Di luar ya, sebenarnya di luar juga saya nggak terlalu belum melihat langsung, tetapi kalau dari sisi literatur, kita kadang karena kita sebagai pengajar juga, kita kan juga salah satu referensi yang kita gunakan kan juga harus dari luar. Dan kita bisa, kalau sekarang teknologi sudah canggih ya, artinya kita mengglobal, jadi siap-siap aja yang begini-gini ini juga bisa sampai kemana-mana ya, karena fungsinya teknologi kan salah satunya mengglobal, termasuk informasi mengenai kondisi industri yang ada di luar misalnya akan sampai juga ke kita dengan teknologi menggunakan
aplikasi YouTube, menggunakan aplikasi kayak seperti Di radio, live Spotify, streaming dan iya. sebagainya. Ya. Itu kalau di luar saya lihat misalnya di Jepang dan sebagainya, itu kan dia sudah menerapkan rantai dingin dari mulai ikan keluar dari air, Ikan ya Mm-mm. mulai Yang ditangkap lah penangkapan, ini. dari penangkapan kah, dari Iya. budidaya, keluar Iya. dari air, pokoknya supaya dia kondisi mutunya segar, termasuk yaitu hasil-hasil sampingnya. Jadi menerapkan rantai dingin dan diperlakukan dengan ya sama seperti bahan baku utamanya ya, sehingga sampai kulitnya, minyaknya itu kalau dibuat atau Atau diproses diproses lanjut, lagi itu harganya masih jadi bisa tinggi. dimanfaatkan. Harganya tinggi itu karena memang dari awal ikan keluar dari budidaya atau dari laut itu sudah diterapkan antisipasi terjadinya perubahan mutu ya, karena ikan ini termasuk bahan baku yang mudah sekali rusak. Kemudian misalnya selain asam aminonya atau proteinnya mudah rusak, juga asam lemaknya atau lipidnya itu kan dia komponen asam lemak tidak jenuhnya tinggi, sehingga dia akan mudah rusak oleh goncangan, oleh sinar, oleh enzim. Nah itu dijaga. Jadi dingin ini akan menjaga agar bahan utama serta bahan sampingnya itu tetap bagus mutunya. Jadi seperti segar. Kalau segar kan berarti seperti masih hidup. Masih hidupannya masih. Ya, itu sehingga ketika akan dimanfaatkan masih bisa mutunya masih mirip seperti dari di ikan yang awal, segar, yang walaupun segar itu itu. sudah diambil dagingnya, dijadiin filet, Iya. jadiin sushi ya, kemudian dijadiin segala macam Surimi dan produk sebagainya. surimi dan sebagainya, tetapi Itu masih terlihat segar. kulitnya ya, karena di Bisa sana memang pada umumnya begitu dijaga rantai dinginnya ya, itu sehingga misalnya kulitnya masih bisa diekstrak kolagennya karena itu dia Dari bahan kondisinya. bakunya disimpan dalam kondisi diperlakukan yang sama dengan bahan utamanya. Itu sih setahu saya sih. Berarti dibandingkan dengan di Indonesia masih sangat kurang ya, Bu. Cuma kalau di sini apalagi di unit pengolahan yang skalanya masih kecil, Iya. masih dalam hal higienitas, kemudian dalam hal rantai dinas sebagainya itu masih kurang diperhatikan begitu, Bu, Iya, dibandingkan di Ya itulah fungsinya kita nanti ya. Karena Indonesia itu luar biasa ya demografinya. Ya, Segala apalagi itu kita Bu, negara maritim, perikanannya maritim cukup harusnya. negara maritim perikanannya justru lebih Harusnya. harusnya lebih maju bisa Harusnya, dimakan, iya. tapi mungkin karena dari segi teknologi dan dari segi sumber daya manusianya sendiri mungkin masih kurang untuk pemanfaatan tersebut. Ya begitulah Indonesia. Berarti 62. itu mungkin menjadi tantangan juga ya Bu ya buat Tantangan. kita ke depannya gitu. Iya, jadi bulan apa sih kemarin ya? April. Juni kemarin ya. Jadi saya kebetulan di prodi tadi ya pasca sarjana di pemanfaatan sumber daya perikanan, salah satu kegiatan ke masyarakatnya atau PKM ya, pengabdian masyarakat, salah satunya yaitu yang pemanfaatan limbah untuk sampai hingga zero waste. Nah itu kita juga memberikan edukasi juga ke masyarakat. Nah, jadi kita sama ya, dosen itu juga punya tugas, salah satunya lah Pengabdian pengabdian masyarakat. masyarakat. itu juga kita mulai coba inisiasi ke masyarakat, sehingga mudah-mudahan sinergi ini menghasilkan ya konsep yang sama atau Iya. mindset yang sama tadi ya, Bisa kata mengadopsi lah misalnya dari ya. yang itu. Sama-sama penting nih, material ini nih sangat bermanfaat untuk orang, untuk ini harus dari mulai sekarang yang UP ini atau UKM yang memanfaatkan ikan ini bisa punya pola pikir agar hasil sampingnya jangan dibuang begitu aja, sehingga nanti kalau sampai ke tempat pengolahan ikan, kalau kita mau main tuh nggak lagi bau yang Enggak bau ikan Amis. busuk ya, bau amis ya, tetapi lebih ya netral gitu ya, baunya netral, dan hasil sampingnya bisa bernilai ekonomis tinggi juga, sehingga mendukung nanti kan sama aja pemasukannya juga lebih tinggi. Iya. lebih tinggi ya daripada Ya, dibuang kan dimanfaatkan, dapat Hanya masukan. perlu effort Cuman sedikit, ya punya effort dan dukungan Iya, ya. dukungan. Tadi Dari semangat pemerintah. dari provokator ya, kita ini juga salah satu provokator juga provokator, ya. tapi provokator dalam hal baik. Bu, Iya, Dalam hal positif. baik, Bukan untuk- betul, dalam hal untuk memajukan bersama gitu. Nah mungkin di sini juga kan mungkin nantinya kita juga akan didengar oleh para
penonton gitu lah. Nantinya mungkin apa sih Bu pesan dari Ibu sendiri terkait dengan kegiatan pengolahan ini, khususnya di unit pengolahan ikan? Nantinya kan insya Allah nanti didengarkan oleh para pelaku usaha di bidang unit pengolahan ikan. Nantinya pesan apa sih Bu yang harus kita sampaikan, harapan Ibu bagaimana supaya mereka itu berubah mindsetnya Bu, dari yang memberikan effortnya masih kecil dalam pengolahan hasil samping dan sebagainya. Nah itu mereka merubah pikirannya, mindset mereka untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Mungkin bagaimana? Ya mungkin pesannya ini aja sih, sebenarnya kita sebagai makhluk hidup makhluk hidup. Saya kan bukan ikan ya. Ya, jadi memberi itu sebenarnya bukan cuman memberi terus pergi begitu saja ya. Tetapi memberi itu juga harus punya spirit ya, atau sebaran, atau apa ya namanya ya, lebih banyak ya. Artinya memberi itu tidak usah tanggung-tanggung. Kalau memang kita mau, jadi kalau orang usaha ikan itu sebenarnya dia punya ini ya, dia punya misi selain untuk keuntungan, juga dia memberi gizi yang bagus untuk masyarakat. Nah, tetapi kalau kita mau memberi gizi yang bagus terhadap masyarakat, nggak usah lah tanggung-tanggung gitu ya. Sekaligus memberi kepada lingkungan juga bersih dan memanfaatkan si hasil samping itu untuk kembali lagi kesejahteraan di UPI, juga ke kesejahteraan masyarakat. Ya kan itu kan memberi kesehatan tuh. Jadi kalau sudah ada nilai ibadah juga. Jadi orang berusaha itu bukan cuma semata-mata dapat untung dapat uang, tapi juga memberikan namanya berkah ya ke konsumennya ya. Salah satunya tadi ya, ke konsumen, ke lingkungan, itu juga lebih berimpact luas ya, nggak cuma untuk dirinya sendiri. Itu aja sih supaya lebih bersemangat ya. Jadi nanti dapat itu kayak Mama Dede ya. Nggak tanggung-tanggung tadi ya Bu ya. Memberinya udah sekalian aja semuanya dapat kebaikan dari hasil usaha tersebut, termasuk kebaikan untuk lingkungan, kebaikan untuk masyarakat, orang lain kesehatan juga. Ya itu aja sih ininya, yang menurut saya itu penting untuk ya bukan cuma pengolah ya, buat kita juga ya. Kalau kita misalnya memberi ya masalah tanggung-tanggung semuanya kalau bisa ya. Ya semampu kita gitu. Tidak hanya di bidang perikanan tapi di lainnya, kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan seperti itu. Lingkungannya terutama. Kalau untuk pengolah kan untuk lingkungan juga harus memberi yang terbaik untuk lingkungan. Gitu. Jadi nggak disumpahin sama masyarakat sekitar Yupi. Waduh ini bau. Jangan sampai itu. Ya kira itu aja. Oh ya Bu. Mungkin dari beberapa obrolan tadi dari awal ya Bu ya, mulai dari pemanfaatan hasil samping ya Bu ya, bukan limbah, jadi hasil samping gitu kan. Mungkin di sini saya akan mengambil sedikit kesimpulan gitu kan, bahwa hasil samping ini gitu kan, dari yang tadi mulai dari tulang, terus jeroan, mungkin yang sekiranya mungkin kalau kebanyakan dari pengolah kan hanya memanfaatkan dagingnya saja gitu ya Bu ya, ternyata tadi bisa dimanfaatkan sebagai suplemen, terus penyedap rasa yang justru manfaatnya lebih mudah dicerna oleh tubuh ya Bu ya. Nah tadi dalam pemanfaatan hasil samping ini juga memerlukan peran baik itu dari pemerintah, KKP, terus juga penyuluh sebagai transformasi informasi ya Bu ya, dari dosen peneliti, terus juga ditransformasi ke dalam bahasa yang memang mudah dimengerti oleh masyarakat, mudah diterapkan oleh masyarakat gitu kan ya Bu ya. Terus juga ini terkait tadi juga Ibu kan sudah diobrolan terkait dengan pemanfaatan ini. Jadi tidak hanya kita itu menyinggung segi ekonomi, mungkin kebanyakan masyarakat itu memilihnya karena memanfaatkan hasil samping itu hanya untuk pikirannya untung, tapi tidak memperdulikan bagaimana nantinya efeknya di lingkungan dan bagaimana untuk efeknya di masyarakat. Nah, mungkin pesan bagi untuk teman-teman yang mungkin ada di unit pengolahan ikan atau kesibukannya untuk mengolah ikan. Nah, pesanlah jangan hanya ingin meraup keuntungan aja, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana kontribusi kita kepada lingkungan, kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, itu karena memang keuntungan jauh lebih penting, tapi lingkungan pun juga penting. Di mana kita mengolah ikan, kita ambil keuntungan, kita juga harus mengimbangi dengan lingkungan yang bagus, atau mungkin memberikan
jangan sampai merusak lingkungan intinya. Nah, intinya jangan sampai merusak dengan lingkungan. adanya limbah hasil samping yang tidak dimanfaatkan tadi. Oke, jadi cukup lama ya, mungkin sekitar 1 jam tadi kita berbincang-bincang. Jadi terima kasih kepada Ibu Dr. Tati Yuniarti ya Bu ya, sudah hadir menemani kami diskusi membahas mengenai penambahan nilai tambah UPI menuju zero waste. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran iya, sekaligus pembelajaran. Mungkin dari masyarakat yang mendengar bisa menjadi motivasi Iya, untuk mereka Motivasi, bisa inspirasi ya. Ibu ini kan juga sebagai penginspirator kita. Nantinya mereka mindsetnya masih kayak gitu, kita bisa rubah mindsetnya mereka untuk bisa memanfaatkan hasil samping tersebut. Iya. Mungkin apa lagi ada yang masih kurang mungkin perlu ditanyakan atau kita... Oh ya, jadi baik untuk Sobat Sulu sekalian, apabila ingin menyampaikan saran dan komentar mungkin bisa dikirimkan ke IG kami, DM, IG Suara Penyuluh. Nanti langsung DM aja di bawah ini. Nantinya kita mungkin akan menyampaikan aspirasi atau pertanyaan dan komentar ke beliau Ibu Tati, dan juga nantinya bagaimana responnya atau bagaimana tanggapannya akan kita sampaikan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mungkin itu saja yang cukup saja, hampir sudah 1 jam untuk kegiatannya. Saya rasa cukup, dan mungkin masih ada pertanyaan tadi bisa ditanyakan lewat Instagram. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pagi hari ini Bu. Mungkin saya tahu Ibu ini banyak kesibukan, harus anak modern ke Jakarta, kemudian ke Bogor, Jakarta Bogor. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kesini Bu, demi kami dan juga demi masyarakat pendengar khususnya Bu. Mau hadir di sini Bu, untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Mungkin ada closing statement dari Ibu sebelum kita menutup acara pagi hari ini Bu. Ya, baik-baiklah terhadap alam atau lingkungan, karena itu nanti akan kembali lagi positifnya ke kita. Nah, terima kasih banyak Bu. Semoga moto pagi hari ini bisa memotivasi kita semua. Ini ya tadi Bu, yang sebagai closing statement, kita harus berbaik ke alam, nantinya alam juga akan berbaik hati kepada kita. Begitu. Mungkin terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih kembali, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sobat pendengar semuanya yang intinya mau mendengarkan kemudian mau belajar edukasi dari Ibu Tati ini. Baiklah, mungkin itu saja untuk kesempatan pagi ini. Nanti kita bisa jumpa di podcast selanjutnya, mungkin terkait dengan perikanan yang lainnya. Nanti akan kita bahas dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.